Di sini saya akan sharing tentang bagaimana sih cara menjadi pramuka Garuda tingkat penegak itu. Apa itu pramuka Garuda? Pramuka Garuda itu adalah pramuka tingkat atas ya di golongan penegak. Begitu. Penegak itu di golongan SMA lah, tingkat SMA, SMK, MA dan setingkatannya ya. Oke, jadi kalian jangan beranggapan, kakak-kakak jangan beranggapan jadi pramuka Garuda itu susah. Ternyata yang setelah saya alami menjadi pramuka tingkat Garuda itu tidak sesuai pemikiran kita. Ternyata sudah dijalani menjadi pramuka tingkat Garuda itu sangat gampang sekali ya rekan-rekan. Jadi rekan-rekan jangan berputus asa bahwasanya pramuka itu susah. Jangan beranggapan seperti itu. Yang penting kita di sana ada kemauan, di sana pasti ada jalan seperti itu ya. Jadi yang penting kita berani mencoba, berani apa ya seperti itu. Jadi berani untuk berjuang ya seperti itu. Berjuang. Jadi rekan-rekan harus semaksimal mungkin berjuang bagaimana caranya supaya yang sulit itu jadi mudah gitu ya. Sini juga saya punya referensi ya, referensi pribadi saya saat menjadi pramuka Garuda itu. Yang pertama, menjadi contoh yang baik dalam lulus depan, di rumah, di sekolah, di tempat kerja atau di dalam masyarakat sesuai dengan Trisatya dan Dasar Dharma. Jadi yang penting kita sudah mengamalkan yang sesuai kemampuan kita. Bagaimana caranya supaya amalan Trisatya dan Dasar Dharma poin per poinnya itu bisa diamalkan oleh kita diri sendiri ya. Itu. Yang kedua, memahami Undang-Undang Dasar 1945. Yang penting kita jangan beranggapan itu memahami itu kan. Yang penting kita paham, gak hafal juga. Yang penting kita paham gitu. Yang penting rekan-rekan isi Undang-Undang Dasar 1945 ini ternyata menggambarkannya seperti ini ya, dan syukur rekan-rekan semuanya bisa digambarkan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu ya, bisa diamalkan, bisa digambarkan. Jadi untuk selanjutnya rekan-rekan telah menyelesaikan SKU tingkat penegak laksana. Jadi kalau rekan-rekan masih bantara, ayolah kita naikkan lagi ke tingkat penegak laksana ya. Jadi jangan sampai tingkat bantara ya. Jadi kalau masih tingkat bantara, walaupun kakak sudah punya SKA, jadi tidak bisa ikut ujian pramuka tingkat Garuda. Jadi pramuka tingkat Garuda itu minimal sudah menyelesaikan SKU penegak tingkat laksana seperti itu ya. Untuk selanjutnya, rekan-rekan telah memiliki tanda kecakupan khusus atau TKK untuk pramuka penegak. Sedikit-sedikitnya 10 macam. Dari 3 tanda kecakapannya, sedikitnya 1 macam tingkat utama dan 3 macam tingkat madya, yaitu TKK pertolongan pertama, pengaturan rumah, juru masak, berkemah, penabung, penjahit, juru kebun, pengamanan kampung, pengamat bidang olahraga. Nah, jadi rekan-rekan minimal punya 10 TKK ya atau SKK. Sudah menyelesaikannya, minimal 1 sudah menempuh tingkat utama ya. Jadi tingkatan TKK itu ada 3 tingkatan ya. Yang pertama tingkatan purwa, yaitu yang berbentuknya lingkar, tingkat madya yang berbentuknya kotak ya, terus tingkat utama yang berbentuknya segi 5. Jadi rekan-rekan harus menyelesaikan minimal dari 5 buah TKK yang ditempel di lengan kanan, itu minimal 1 sudah mencapai tingkatan SKK tingkat utama, dan 3 sudah madya, 1 purwa. Itu sudah memenuhi syarat minimal gitu ya.
Jadi dalam 10 itu yang utama saya sarankan sih, yang utama media itu, kalau yang 5 itu ditempelnya di lengan kanan gitu ya. Jadi yang 5-nya itu di selempang seperti itu. Selanjutnya sedikit-sedikitnya sudah 3 kali mengikuti pertemuan pramuka untuk golongan penegak di tingkat ranting, cabang, daerah, nasional atau internasional. Nah, jadi rekan-rekan sudah mengikuti kegiatan tingkat pramuka penegak ya, baik itu tingkat ranting seperti Raimuna ya, kalau misalkan penegak itu Raimuna pertemuan itu ya, atau juga ada Pransaka, atau juga ada Raimuna tingkat ranting, Raimuna tingkat cabang, Raimuna tingkat daerah, nasional dan internasional ya. Jadi minimal seperti itu, harus yaitu 3 kali minimal ya rekan-rekan. Terus selanjutnya tergabung dalam satuan karya atau SAKA. Nah, jadi rekan-rekan semua itu harus minimal pernah mengikuti kegiatan dan sudah mengikuti kegiatan di satuan karya atau SAKA, yaitu SAKA Bayangkara, SAKA Wana Bakti, SAKA Wirakartika dan lain sebagainya ya, SAKA-SAKA yang ada di tingkat cabangnya masing-masing seperti itu. Terus selanjutnya dapat membuktikan diri sebagai penabung tabnas yang rajin dan teratur. Nah, jadi rekan-rekan itu harus punya buku tabungan ya, harus punya buku tabungan, itu mau tabungan BRI, mau tabungan daerah, tabungan BJMB dan lain sebagainya. Yang penting rekan-rekan sudah mempunyai buku tabungan. Jadi untuk disetorkan ke nanti pas uji coba di Korcap seperti itu ya. Untuk selanjutnya dapat mempertunjukkan kecakapannya di depan umum dalam salah satu bidang seni budaya atau membantu menyelenggarakan pertunjukan kesenian. Jadi rekan-rekan nanti kalau misalkan pas di Korcap, nah misalkan kamu bisa menampilkan seni apa, kan seni tari, nyanyi, pupu dan lain sebagainya. Nah, kalau pada waktu itu saya menampilkan sebuah tarian yang pertama itu tarian Jaipong kalau nggak salah ya. Coba kamu misalkan Jaipong bisa nggak? Bisa, jangan sampai kita menolak tidak bisa. Walaupun kita di hati kita tidak bisa, ya kita usahakan harus bisa ya gitu. Jadi jangan menolak perintah si penguji itu ya. Terus selanjutnya dapat menjelaskan dan memimpin salah satu cabang olahraga. Contoh misalkan memimpin pemanasan, olahraga renang, bagaimana caranya, tekniknya, dan lain sebagainya. Ya waktu kita diuji coba pas SKK renang gitu ya, yang penting kita bisa menjelaskan itu pasti aman ya seperti itu. Terus pernah ikut serta dalam kegiatan memikirkan, merencanakan, melaksanakan dan menilai kegiatan pembangunan masyarakat di lingkungannya. Jadi rekan-rekan pernah nggak misalkan contoh bukan memimpin sih, tapi ikut menyumbangkan pemikiran kita untuk menyelenggarakan kegiatan kemasyarakatan seperti itu. Contoh kita dalam kerja bakti di kampungnya masing-masing, kita pernah nggak, kalau misalkan pernah ikut kerja bakti membuat apa, kita jelaskan. Contoh misalkan membuat solokan, membuat itu pos ronda dan lain sebagainya. Kita juga ikut memikirkan contoh perencanaan semennya berapa ya, kita ungkapkan saja pas di kemudian ya seperti itu. Itu mungkin beberapa persyaratan wajib pramuka Garuda ya. Jadi semuanya tidak ada yang susah selagi kita ada niat, selagi kita bisa berjuang, di sana pasti ada jalan seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila video saya bermanfaat ataupun bisa membantu rekan-rekan, terima kasih. Itu kelebihan saya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan saya itu milik saya pribadi yang
harus dievaluasi atau diperbaiki ya, seperti itu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.